Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz sekalian, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran matematika kali ini. Semoga kalian semua senantiasa sehat, bersemangat bersama dengan keluarga. Dan untuk kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah lalu, yaitu tentang statistik. Dan ini adalah pertemuan yang keempat untuk materi statistik. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Dan sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Dan yang muslim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk 3 pertemuan yang lalu, kita berbicara atau belajar tentang ukuran pemusatan, yaitu tentang rata-rata, modus, median, dan kuartil, baik untuk data kelompok maupun data tunggal. Dan sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang ukuran penyebaran. Ini ada beberapa hal, yaitu tentang jangkauan atau rentang, kemudian jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varians atau ragam, kemudian yang terakhir simpangan baku atau simpangan deviasi atau deviasi standar. Baiklah, yang pertama adalah tentang jangkauan. Apakah itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi, jangkauan adalah X yang maksimum dikurangi X yang minimum. Kalau contohnya demikian ini, misalnya kita punya data 12, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, dan 21 yang terakhir. Ini sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita disuruh menentukan jangkauannya, maka jangkauannya adalah yang terbesar dikurangi yang terkecil. Maksimum dikurangi minimum. X maksimum dikurangi X minimum. Maksimum ini yang terbesar, ya. Walaupun nanti data itu tidak diurutkan tidak masalah, tetapi yang terbesar berapa, yang terkecil berapa kita bisa menentukan. Yaitu 21 dan yang terkecil adalah 12, sehingga hasilnya adalah 9. Kemudian yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Itu namanya jangkauan. Kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atas itu adalah Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Nah, di Q3 kuartil 3 atau kuartil atas. Dan ada lagi nanti simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Jadi setengah kali jangkauan antar kuartil atau setengah kali Q3 kurangi Q1. Nah, sebagai contoh, langsung saja kita punya data yang tadi ya, 12, 12, 13 sampai 24. Kemudian disuruh menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Ya. Jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Maka kita harus mencari Q3 berapa, Q1 berapa. Untuk menentukan ini kita hitung dulu berapakah N-nya. Ya. Berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Dan ini rumusnya ini, ya, kita butuh N, sehingga N-nya itu 15. Q1 ya, kita cari Q1 dulu. Itu adalah seperempat kali N plus 1. Ini N plus 1, ini kemarin sudah kita mengulangi yang ini. 15 tambah 1 adalah 16 kali 16 per 4 adalah 4. Jadi Q1-nya itu terletak pada data keempat. Sehingga kita hitung dari sini, ini sudah diurutkan 1, 2, 3, 4. Inilah Q1-nya. Q1-nya adalah 15. Sedang Q3 itu adalah 3 per 4
kali N plus 1. 3/4. Ya, 3/4 kali 16. Berapa? Itu 12. Yaitu data ke-12. Data ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini data ke-12 adalah 21. Sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah Q3 kurang Q1 adalah 21 kurangi 15 sama dengan 6. Sedangkan nanti simpangan kuartilnya adalah setengah kali jangkauannya, ya, jangkauan antar kuartil. Jadi setengah kali 6. Ini sudah ketemu 6 sama dengan 3. Nah, inilah contoh menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan dari kuartil itu. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Jika kita memiliki data X1, X2, sampai Xn, nanti berapapun N, ya, berapapun datanya kayak apa, maka simpangan rata-rata dari data tersebut adalah ini. Simpangan rata-rata itu adalah jumlah, ini jumlah dari nilai mutlak dari Xi dikurangi X bar. X bar ini adalah rata-rata. N adalah banyaknya data. Ini jadi X1 sampai N, berarti banyaknya data N. Nah, Xi adalah data ke I, jadi nanti X1 atau X berapa. Kemudian X rata-rata, ya, itu X barnya, dan N-nya adalah banyaknya data itu berapa. Ya, jadi ini adalah jumlah, ya, jumlah dari nanti ini digonta-ganti dari 1 sampai N. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data ini. Nah, datanya ada 5, 5, 6, 7, 8, 5, 6. Jawabnya, ini rumusnya. Nah, kita butuh ini rata-rata. Berarti dari data ini kita hitung rata-ratanya dulu. Ya. N-nya berapa? 7. 7. Kemudian rumusnya rata-rata adalah dijumlah dibagi banyaknya data. Ya, ini kita tambahkan 5, 5, 6, 7, 8, 5, 6 dibagi 7. Berapa itu? 42 dibagi adalah 6. Jadi X barnya adalah 6. Nah, ini tadi sedang jumlah dari Xi dikurangi X bar. Nah, untuk I-nya 1, maka ini X1, berarti 5 dikurangi X barnya 6. Ditambah, ini X2, 5 dikurangi 6. Jadi begini. Ya, ini sigma ini dengan tambah, jadi jumlah, ya. Kemudian ini Xi-nya berganti terus dari X yang 1 sampai X yang ke-7. Jadi X1 adalah 5 dikurangi 6, ini adalah rata-ratanya tadi kita sudah hitung. Kemudian ini X2. X2 itu 5, ya, dikurangi rata-ratanya. Kemudian X3 6 dikurangi 6, X4 7 dikurangi 6. 6 ini rata-ratanya tadi. Ini kemudian 8, kemudian 5, kemudian terakhir 6. Nah, apa maksudnya ini? Ya, ingat materi kelas 10 bahwa ini adalah nilai mutlak. 5 dikurangi 6 itu adalah negatif 1. Tetapi karena ada harganya mutlak, ada nilai mutlak, maka negatif 1 itu nilainya adalah 1. Jadi hanya diambil besarnya, tidak memperhitungkan positif atau negatifnya. Sehingga ini 1, ini 1 lagi, ini 0, yang ini 1, ini 2, 1, ini 0. Sehingga ini kita tambahkan menjadi 6/7 adalah 0,86. Ini adalah contoh tentang simpangan rata-rata. Selanjutnya kita cari yang namanya varians, ya.
Jadi kita memiliki data seperti tadi X1 sampai Xn. Variansnya itu hampir mirip dengan SR tadi, simpangan rata-rata. Bedanya ini ada kuadratnya. Ya, bedanya ini ada kuadratnya. Ya, ini simbolnya ini S kuadrat, simpangan varians atau ragam itu simbolnya S kuadrat. Kalau tadi SR. Nah, ini bedanya ini. Ada kuadratnya. Maka itu sama ya. XI data ke IX rata-rata, dan ini banyaknya data. Langsung saja contohnya. Tentukan varians atau ragam dari data ini 12, 9, 10, 8, 6. Baik, jawabnya adalah ini. Kita buat rumusnya seperti tadi. Ini seperti tadi kita hitung rata-ratanya dulu ya, rata-ratanya dulu. Berarti kita hitung jadi N-nya 1 2 3 4 5, rata-ratanya adalah 12 tambah 9 tambah 10, 8 dan 6 dibagi 5 ya. Banyaknya data 5 sehingga ini adalah 45/5 adalah 9. Kemudian kita masukkan ke sini lagi tadi urut dari X1 sampai X5, berarti ini X1, X2, X3, X4, X5. Ya, jadi ini 12 kurangi 9, 9 kurangi 9 ini. Kemudian ini X3 10 kurangi 9. Ya, ini diurutkan 8 kurangi 9, 6 dikurangi 9. Ingat ini ada kuadratnya ya, sehingga ini kuadrat, jangan lupa. Nah, kita lihat dulu, kita hitung di dalam kurung. 3 kuadrat, ini 0 kuadrat, ini 1 kuadrat, min 1 kuadrat, min 3 kuadrat. Kemudian kita hitung 3 kuadrat 9, 0 ini, 1 ini, 1 ini, 9. Ya, tetap 9, 0. Ya, kita tambahkan S kuadratnya adalah 9 tambah 1, 10 tambah 10 adalah 20/5 sama dengan 4. Jadi varians dari data ini adalah 4. Kemudian satu lagi yaitu tentang simpangan baku. Nah, simpangan baku kita memiliki data X1 sampai Xn, maka simpangan baku atau deviasi standarnya itu adalah ya, ini rumusnya ada akarnya ya, dari akarnya. Jadi kalau tadi itu ya, ini yang varians tadi itu adalah ini ya, bedakan ini S, ini S kuadrat. Ini ada akarnya, ini tidak, tetapi di dalamnya ini sama ya, di dalamnya ini sama, cuman ini ada akarnya, yang ini tidak. Jadi bedanya hanya akar. Baik. Selanjutnya kita buat contoh. Tentukan simpangan baku dari data ini. Ya. Ya, ingat rumusnya, kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu rumusnya ini. Ya. Kemudian butuh lagi, ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kita cari rata-ratanya. 12, 9, 10, 11, 13. Berapa jumlahnya? Itu adalah 55. Bagi 5 adalah 11. Sehingga ini kita masukkan satu-satu. 12 kurangi 11, 9 kurangi 11, 10 kurangi 11 ya, dan seterusnya sampai 13 kurangi 11. Akarnya masih ada, kuadratnya juga ada kayak tadi ya, 12 kurangi 11, 9 kurangi 11, 10 kurangi 11, 11 kurangi 11. Nah, baik. Oh, maaf, ini ketulis lagi ya. Nah, ini 12 kurangi 12 ya, 12 kurangi 11 1, min 2 ini min 1, kemudian ini 0, ini 2, 1,
4104 ya, ini. Sehingga ini adalah 10 dibagi 5 adalah 2, sehingga ini adalah akar 2. Jadi simpangan bakunya adalah akar 2. Ini tadi ketulis lagi ya, nggak apa-apa, ini dianggap nggak kepake, jadi dari sini ke sini. Baik, ini adalah contoh dari simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar, tidak masalah. Ini adalah cara menentukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, selalu berdoa agar Allah ridho kepada kita. Kita akhiri dengan berdoa, semoga bermanfaat, semoga kalian sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.